Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat. Dalam kesempatan ini saya akan mengambil kisah dari kitab Imam Ghazali tentang ikan beracun. Salah seorang tukang pancing berangkat di pagi hari untuk mencari rizki yang halal. Dia melemparkan kainnya ke atas sungai. Namun sudah berapa lama ia menyimpan kail, tidak satupun ikan yang nyangkut. Ia berdoa dengan nada sumpah kepada Allah bahwa anak-anaknya berteriak kelaparan di rumahnya. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Akhirnya Allah memberikan rezeki, yaitu berupa ikan yang sangat besar. Ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia segera mengambilnya dan membawa pulang dalam keadaan penuh rasa bahagia. Ketika sedang menempuh jalan menuju ke rumahnya, tiba-tiba ia bertemu dengan rombongan seorang raja yang sedang jalan-jalan untuk mencari angin segar. Sang raja melihat orang yang membawa ikan tadi dan meminta untuk mendekat. Raja mengetahui bahwa orang tersebut membawa ikan. Ia sangat terpesona dengan ikan tersebut. Maka ia mengambil secara paksa darinya dan dibawa ke istananya. Sang raja bermaksud memberi kejutan kepada permaisurinya. Ia mengeluarkan ikan tersebut di hadapan sang permaisuri dan ikan pun berputar-putar. Tiba-tiba ikan tersebut menggigit tangan raja. Semalaman suntuk raja tidak dapat istirahat dan tidak bisa tidur. Lalu ia memanggil para tabib kerajaan agar mengobatinya. Para tabib menganjurkan agar jari sang raja dipotong. Maka jari sang raja dipotong. Namun tetap saja semalaman suntuk dirinya tidak bisa tidur. Racun itu telah merasuki seluruh tangan. Selanjutnya para tabib menganjurkan agar tangan raja dipotong, yaitu dipotong kembali. Dipotonglah tangan sang raja. Namun setelah tangannya dipotong pun sang raja tidak dapat beristirahat. Bahkan ia terus menjerit-jerit meminta tolong. Kemudian para tabib menganjurkan agar pergelangan tangannya sampai ke sikut dipotong. Memang setelah tangannya dipotong sampai pada bagian sikut raja, rasa sakitnya terhenti. Namun jiwanya tidak merasa tenang, karena ia tahu keadaan dirinya tidak memiliki satu tangan. Akhirnya para tabib menganjurkan agar sang raja bertobat kepada ulama ahli penyakit jiwa. Akhirnya para tabib menganjurkan agar sang raja berobat kepada ulama ahli penyakit jiwa. Sang raja berangkat menemui seorang ulama ahli jiwa. Di hadapan sang ulama raja tersebut membeberkan kisah ikan yang diambil secara paksa dari seorang tukang pancing. Ulama tersebut berkata, jiwamu tidak akan tenang kecuali jika tukang pancing tersebut memaafkanmu. Maka sang raja berupaya mencari tukang pancing yang dirampas ikannya itu. Akhirnya raja menemukannya. Raja mengadukan masalah penderitaannya dan meminta kepadanya agar mau memaafkannya. Tukang pancing tersebut memaafkan raja sehingga merasa tenang. Lalu ia bertanya kepada tukang pancing tadi, apa yang engkau katakan untukku ketika ikanmu dirampas olehku? Tukang pancing berkata, saya tidak mengatakan apa-apa kecuali satu, yaitu satu kalimat, ya Allah, ia telah melemahkan kekuatanku, tampakkanlah kekuasaanmu kepadanya.
dari hikmah yang telah kita dengar, ikan beracun ini, hendaknya kita jangan rakus terhadap kekayaan yang telah kita miliki. Bersyukurlah kita apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.